Oh shit. Halo, apa kabar semua? Seperti biasa, doa saya semoga semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan merangkumkan sebuah film bertema gore atau sadistis yang diangkat dari kisah nyata pembunuhan backpacker di pedalaman Australia. Berjudul Wolf Creek 2 yang merupakan sequel dari seri pertamanya berjudul Wolf Creek yang rilis di tahun 2005. Sebelum menonton versi utuhnya, saya ingatkan kepada sobat sekalian bahwa terdapat adegan pembunuhan yang benar-benar sadis, cukup untuk membuat para kritikus film walk out di tengah-tengah pemutaran filmnya. Jadi siapkan mental sebelum menonton. Seperti apa gambaran kengeriannya? Yuk langsung aja simak rangkumannya. Diawali dengan memperlihatkan dua orang polisi yang sedang melakukan pengamatan lalu lintas di tepi jalan di tengah luasnya gurun Australia. Bermodalkan sebuah indikator kecepatan laju kendaraan pelintas, mereka menunggu calon pelanggar batas kecepatan lewat untuk mencukupi target tilang yang harus mereka penuhi dalam laporan tugasnya. Namun, di samping jalanan itu sangat sepi kendaraan yang lalu lalang, setiap kendaraan yang lewat merupakan pengguna jalan yang taat dan tidak melampaui batas kecepatan sehingga menimbulkan kebosanan di benak kedua polisi itu. Tak kehabisan akal, keduanya kemudian berniat melakukan tindakan iseng kepada pengendara yang lewat agar bisa menilangnya. Under. Shit. He doesn't know that. Faster than I was supposed to if you blokes pulled me up. I could have sworn I was, sitting. I read the sign back there with the big 100 on it. You think I'm talking shit? Setelah memberikan surat tilang, kedua polisi itu pun pergi meninggalkan pengendara tua itu dengan mobil jagalnya sambil tertawa puas, tanpa tahu bahwa mereka telah berbuat iseng kepada orang yang salah, dan tindakan mereka itu akan membawa mereka pada penyesalan dan kematian yang mengenaskan. Shot. I want to see my kids. Inilah Wolf Creek. Scene kemudian berfokus pada sepasang turis muda asal Jerman yang sedang melakukan traveling berkeliling gurun Australia dengan berjalan kaki membawa ransel besar di punggung mereka. Seperti layaknya turis lainnya, sepasang muda-mudi yang merupakan pasangan kekasih ini juga melakukan traveling dengan tujuan wisata menjelajah lingkungan alam Australia untuk bersenang-senang. Adapun si pria bernama Rutger dan pasangan wanitanya bernama Katarina. Di sela-sela perjalanannya, sesekali Rutger dan Katarina berhenti sejenak untuk melepas penat sembari menikmati keindahan alam yang mereka jumpai. Kedua pasangan ini selalu tampak bahagia, tanpa mereka tahu bahwa jalur yang akan mereka lalui berikutnya menyimpan bahaya yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sagen uns zwar schön, aber so wie du. Sampai mereka tiba di sebuah tempat bernama Wolf Creek dan keganjilan mulai terjadi. Di saat Rutger mencoba menyetop sebuah mobil yang lewat untuk meminta tumpangan, namun pengendara mobil yang mengemudikannya seolah tak menggubris dan terus melaju tanpa mengurangi kecepatan. Sehingga hal itu cukup membuat Rutger menjadi sedikit emosional. You people, you flat
to stop or something! Ey, Mann, die Leute mit Wodka, beruhig dich. Karena tidak mendapatkan tupangan sementara perjalanan masih amat jauh dan hari sudah beranjak gelap, mereka berdua pun memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam di daerah itu. Mengetahui prianya masih diselimuti perasaan emosional akibat kejadian siang tadi, Katerina yang penuh pengertian menawarkan sebuah kehangatan sebelum tidur untuk meredakan kekesalan yang masih mengendap dalam diri Rutger. Alhasil mereka pun melakukan indahoy di tengah gurun yang sunyi itu, membiarkan angin malam menjadi saksi bisu, tanpa menyadari ada sepasang mata yang mengawasi tenda mereka dari kejauhan. Setelah lelah melakukan olahraga malam, kedua sejoli itu pun berbincang sejenak untuk mencairkan kembali suasana sebelum tidur. Namun, sebelum mereka sempat memejamkan mata, terdengar suara sebuah kendaraan mendekat. Untuk memastikan siapa yang datang, Rutger kemudian keluar dan bertemu dengan seorang pria tua berpenampilan koboi tengah menghampiri tenda mereka. Dalam perkenalan mereka, pria tua itu memperkenalkan namanya sebagai Mick Taylor dan maksud kedatangannya adalah untuk memperingatkan mereka tentang larangan berkemah di sekitar tempat itu. Di samping itu, ia juga bermaksud menawarkan tumpangan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Rutger mencoba menolaknya dengan halus karena menganggap hari sudah malam dan ia berencana melanjutkan perjalanannya bersama Katerina besok. Selain itu, ia juga tidak merasa melakukan kesalahan dengan berkemah di tempat itu karena tidak menemukan tanda larangan apapun di sekitar maupun dalam peta yang selalu dilihatnya. If tomorrow, like I said, there's no Well, I'm offering you a lift, mate, you know? shows, there's no camping here. I checked on the map. Well, you call me a liar. Meski Mick terlihat sedikit tersinggung, Rutger tetap berusaha memberikan penolakan secara halus sembari memberi isyarat kepada Katarina untuk bersiap menghubungi polisi. Namun tak diduga Mick yang awalnya terlihat ramah tiba-tiba bertindak brutal di luar perkiraan dan tanpa memperlihatkan sedikit pun rasa ragu melukai Rutger dengan belati yang dibawanya. Untuk kemudian mencoba melakukan pelecehan kepada Katarina yang berteriak histeris ketakutan. Meski Rutger kemudian sempat bangkit dan memberikan perlawanan, karena luka tusuk yang dialaminya cukup parah, Mick dengan mudah bisa membalik keadaan dan melakukan tindakan sadis di luar nalar terhadap Rutger yang semakin membuat Katarina ketakutan sejadi-jadinya. Mick kemudian memutilasi tubuh Rutger dengan peralatan jagal yang selalu dibawanya kala berburu babi setelah sebelumnya membuat Katarina pingsan. Namun Katarina yang kembali siuman di tengah adegan mengerikan itu kemudian bangkit berjalan mundur perlahan dan melarikan diri menerobos semak-semak yang diselimuti gelapnya malam. Di waktu yang sama, seorang turis muda asal Inggris bernama Paul yang sedang mengendari mobilnya seorang diri juga sedang melintas tidak jauh dari tempat itu. Hingga sebuah kebetulan membuatnya berpapasan dengan Katarina yang tiba-tiba muncul di depannya dengan keadaan yang berantakan dan ketakutan. Paul yang kaget tanpa tahu apa-apa membawa masuk Katarina ke dalam mobilnya sembari berusaha menenangkannya. Tidak lama kemudian muncullah Mick dengan mobil jagalnya. Katarina yang semakin histeris membuat Paul menjadi ikut panik dan dengan spontan memacu mobilnya membawa Katarina menjauh hingga terjadilah kejar-mengejar di antara mereka. Hingga sampai di satu titik di mana mobil mereka sama-sama terhenti karena terhalang batuan dan batang-batang pohon. Meski Paul kemudian berhasil kembali memacu mobilnya dan lolos dari kejaran Mick, Katarina akhirnya harus tewas setelah Mick mengeluarkan senapan bergurunya.
Setelah berhasil lolos dari kejaran Mick, Paul kemudian meletakkan mayat Katarina di sebuah tempat lapang setelah membungkusnya dengan kantung tidur yang dibawanya. Sebelum pergi, ia meminta maaf kepada mayat Katarina karena dengan terpaksa harus meninggalkannya di tempat sepi itu. Namun, rasa trauma atas kejadian yang baru saja dialaminya membuat Paul sedikit kebingungan mengenai arah tujuan perjalanan berikutnya. Setelah melihat peta masih membuatnya ragu, ia pun mencoba menghentikan beberapa mobil yang lewat bermaksud mencari bantuan tentang informasi arah dan koordinat keberadaannya saat ini. Hey! Fuck, man. Bukannya mendapat pencerahan, Paul malah harus kembali berhadapan dengan Mick yang ternyata lagi-lagi muncul dengan sebuah truk kontainer besar setelah menjadikan si sopir truk sebagai korbannya. Mau tidak mau, ia harus memacu mobilnya berkejaran dengan Mick yang kembali berfokus menjadikannya buruan. Hingga akhirnya Mick berhasil membuatnya terpojok dan terperosok bersama mobilnya ke dalam jurang. Merasa berhasil lolos untuk yang kedua kalinya, Paul berteriak menantang. Namun tidak diduga Mick melakukan hal lebih gila lagi yang membuatnya hampir terbunuh. Meski kemudian Mick melepaskannya dan membiarkannya pergi begitu saja, pada akhirnya Paul harus berhadapan dengan luas dan ganasnya gurun. Berjalan kaki menyusuri gurun yang terik seorang diri tanpa petunjuk arah. Tanpa perbekalan dan persediaan air yang cukup membuatnya tak mampu lagi untuk berjalan. Diambang keputusasaan, samar-samar ia melihat sebuah rumah. Dan dengan tenaga dan harapan yang tersisa, Paul kemudian berhasil mencapai rumah tersebut dan mengutuknya sebelum pingsan akibat dehidrasi yang parah. Pertanyaannya, rumah siapakah itu? Jangan-jangan rumahnya si Mick. Satu-satunya rumah di tengah gurun, jauh dari keramaian. Rumah siapa lagi coba kalau bukan rumah psikopat? Beruntung pemilik rumah tersebut ternyata adalah sepasang lansia baik hati yang dengan sukarela mau menolong orang lain yang kesusahan meski tidak mengenalnya. Setelah Paul siuman dari pingsannya, kedua kakek nenek baik hati itu mempersilahkannya makan untuk memulihkan kembali tenaganya. Paul pun kemudian makan dengan lahapnya, namun belum sempat ia menyelesaikan makannya dan belum hilang traumanya terdengar suara Mick yang memanggilnya dari luar. You in there, hero? He's here. Don't want anyone else to get hurt, do you, eh? Si kakek yang belum sempat mendengar cerita dari Paul alias belum mengetahui seberapa bahayanya orang yang ada di luar pun berangkat menghampiri Mick untuk mengusirnya. Hey, mate. The boy. Hand him over. Get off my property. I'm... It will be if I see him again. Dan yang terjadi selanjutnya adalah Shit. andai Paul memiliki keberanian sedikit saja, bisa saja dia mengambil salah satu senapan selagi Mick membunuh si nenek. Namun karena Paul ini ternyata adalah seorang pemuda yang cinta damai dan tidak menyukai kekerasan, maka ia lebih memilih lari begitu saja ketimbang melakukan perlawanan. Sementara Paul kembali berlari tanpa mengendarai apa-apa menyusuri gurun, Mick yang masih dengan gaya santai tapi sadisnya menemukan seekor kuda peliharaan milik kedua lansia yang baru saja dibunuhnya. Meski Paul sempat bersembunyi di rimbunan semak-semak, tanpa kesulitan berarti Mick kemudian berhasil menemukannya. Setelah sedikit mempermainkan Paul dalam ketakutannya, ia kemudian memukulnya hingga pingsan dan membawanya ke sarangnya. Just leave me alone.
Setelah cukup lama pingsan, Paul akhirnya sadar dan menemukan dirinya terikat di sebuah ruangan di mana di ruangan itu terdapat banyak sekali peralatan yang tampak seperti peralatan penyiksaan. Dan dari sini kita akan tahu bahwa Mick bukan hanya seorang pria tua yang senang membunuh secara acak tanpa pandang bulu, namun ia juga adalah seorang psikopat sebenar-benarnya psikopat. Dalam sudut pandang Mick, kedatangan para turis ke negerinya untuk berpetualang dalam rangka bersenang-senang adalah kejahatan karena dianggap mengotori dan membuat alam negerinya tercemar. Dalam kata lain, dia menganggap setiap turis yang datang ke negaranya adalah hama. Waltz around like you own the bloody... You know, just walk away. Please. Just... Tidak ingin membuang waktu, Mick langsung memulai aksi sadisnya dengan mencoba mengeluarkan lidah Paul hendak memotongnya. Saat Mick membuka paksa mulutnya, Paul yang panik dan ketakutan secara spontan mengatakan beberapa kata yang berhubungan dengan sebuah cerita rakyat negeri kanguru tersebut. Ternyata itu berhasil membuat Mick serta-merta berhenti dan mendengarkannya dengan antusias. What are you doing, Paul? Pistol over the ceiling. Where'd you learn that? Boarding school. English lit, mate. Sambil menahan rasa takutnya, Paul terus melanjutkan ceritanya sampai pada menyanyikan sebuah lagu yang dikenal Mick dan membuatnya turut menyanyikan lagu tersebut dengan penuh semangat. Too cool. Don't go acting a fool. Now, time it Kangaroo down, sport. Too cool. Just keep me cockatoo cool. All together. Tie me kangaroo down. Take me go. Tie me kangaroo down. Tie me kangaroo. While back. Jack. Take me go while back. Tidak diduga hal itu membuat Mick senang dan sedikit menunjukkan simpati. Ia bahkan beranjak mengambil minuman untuk mengajak Paul bersulang. Sayangnya kesempatan itu gagal dimanfaatkan Paul untuk mengambil palu yang berada di dekatnya. All together. When I'm dead. Hey! Let's have a fucking drink, eh? Merasa Paul cukup membuatnya merasa senang, Mick kemudian menawarkan sebuah kesempatan dengan mengatakan bahwa ia akan melepaskan Paul dan membiarkannya pergi begitu saja asalkan dirinya mampu menjawab 5 dari 10 pertanyaan yang berkaitan dengan sejarah negaranya, yaitu Australia. Merasa tidak punya pilihan lain, Paul pun mengiyakannya. Namun yang membuatnya kembali menelan ludah adalah ketika Mick juga mengatakan akan memotong jemarinya setiap kali ia salah menjawab pertanyaan yang diajukannya. Game we can play, huh? Kind of like a quiz. Say 5, and then I'll let you go. You ready to rock and roll? Yeah. What's that for, Mick? I get to grind off a finger. Tanya jawab maut pun dimulai. Beruntung Paul berhasil menjawab 2 pertanyaan awal yang dianggap mudah oleh Mick. All right, we'll start off with an easy one. That's rock and roll, then. Is also the name of an Australian surf regional term meaning waterhole. Billabong. Very good. In Australia. January 1788. Go on that answer alone. Jesus. You are a smart cunt. Where'd you learn all that shit? Yeah, but I am a man of my word, and either way, you know. Karena merasa senang mengetahui kepintaran Paul, Mick kembali menuangkan minuman dan mengajak Paul kembali bersulang. Khawatir itu membuatnya mabuk, Paul yang benar-benar cerdas tanpa sepengetahuan Mick membuang minumannya dan lagi-lagi berhasil menjawab pertanyaan berikutnya dengan tepat. Namun meski juga bisa dijawabnya dengan benar, jawaban pertanyaan berikutnya membuat Mick teringat kembali kebenciannya terhadap turis asing, terutama yang berasal dari Inggris yang pernah menjajah negaranya. Membuat Mick kembali menjadi liar dan memotong salah satu jari Paul tanpa merasa iba. Why?
was fucking right. Sialnya, pada pertanyaan kelima Mick menanyakan nama seorang atlet olahraga kriket yang terkenal dan Paul kesulitan karena ia tidak mengetahui banyak tentang olahraga kriket, yang bukan termasuk bidang olahraga kegemarannya. Alhasil Mick kembali memotong salah satu jarinya. Douglas Sardine! Fucking pommy, you idiot. Door. Please, Setelah memotong satu jari pada tangan kiri Paul, Mick kemudian pergi ke ruang sebelah untuk mengambil tambahan minuman. Paul kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih sebuah palu yang terletak di dekatnya dengan tangan kiri yang kini sudah terlepas dari ikatan. Dan akhirnya setelah mengumpulkan cukup banyak keberanian, untuk pertama kalinya Paul melakukan perlawanan dengan memukul Mick menggunakan palu yang disembunyikannya hingga membuatnya tersungkur. Hey, Mick. Namun Mick yang memiliki ketahanan tubuh seperti psikopat pada umumnya yang selalu tangguh dan tahan banting, kembali mampu berdiri dan balik menyerang dengan pisau bayonet yang masih digenggamnya, sehingga Paul harus memilih kabur menyusuri lorong ruangan yang ternyata berada di bawah tanah itu. Dan bukannya menemukan jalan keluar, pelarian Paul malah semakin menambah keputusasaannya, karena ternyata lorong itu berakhir pada jalan buntu. Selain ia harus menyaksikan kemalangan korban-korban terdahulu Mick yang sebagian besar telah menjadi mayat dengan kondisi yang amat sangat mengenaskan. Sementara Mick terus mendekat ke arahnya, Paul berhasil selamat dari terkaman 2 ekor anjing pemburu yang dilepas koboi tua psikopat itu. Meski ia juga nyaris celaka dengan banyaknya perangkap mematikan yang rupanya telah dipersiapkan Mick untuk setiap tawanannya yang mencoba kabur. Sebagai upaya terakhir, Paul bersembunyi di balik celah yang terdapat pada dinding lorong dan berniat memanfaatkan jebakan yang dibuat Mick untuk menjadikannya senjata makan tuan. Namun yang terjadi sangat di luar dugaan, karena ternyata Mick juga rupanya psikopat yang cukup cerdas untuk dikelabui. Bit rough, ain't it? Yeah. Where were we? Meski dirinya kembali tertangkap oleh Mick, Paul harus sangat-sangat bersyukur setelah menemukan dirinya masih hidup dan tidak bernasib sama seperti korban-korban lainnya. Entah bermaksud menepati janjinya atau hanya menjadikan Paul sebagai simbol eksistensinya kepada dunia. Pada akhirnya Mick sang penjagal jenaka berdarah dingin benar-benar melepaskannya dan membiarkannya hidup. Film pun berakhir. Gimana guys tanggapan kalian setelah nonton rangkuman filmnya? Lebih interest membayangkan jadi Mick Taylor atau lebih memilih berada di posisi Paul? Ya walaupun mungkin kalian gemes lihat reaksi Paul yang slow respon dan kurang jantan, tapi saya juga gak berharap kalian lebih memilih jadi Mick Taylor yang gokil tapi sadisnya bikin ngilu. Janganlah ya. Oh iya, buat teman-teman yang hobi traveling apalagi lintas mancanegara, nggak harus jadi paranoid setelah nonton film yang satu ini. Walaupun katanya diambil dari kisah nyata, setidaknya film ini berpesan sebelum berpergian ke tempat asing, pastikan dulu segala informasinya oke dan sering bersapa ramahlah kepada penduduk lokal. Setidaknya ada yang layak kita dengarkan kalau memang sekiranya tempat yang kita tuju atau kita lewati menyimpan bahaya yang harus dihindari. Oke, segitu dulu untuk kali ini, semoga menghibur. Pantengin terus channel ini, selamat kembali beraktivitas dan sampai ketemu lagi.